Pilihlah presiden yang ngerti dan mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena hanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, negeri yang gemari Palau Jinawi ini akan terwariskan kepada kalian kaum zenial. Kalau undang-undang masih undang-undang yang 2002 yang disahkan Pak Amin Rais itu hancur. Zenial nggak akan kebagian apa-apa. Condong lebih ke Prabowo sih ya. Gue bakal milih Pak Prabowo sih. Ke Anies. Aku lebih pilih Prabowo. Sebenarnya untuk beli siapa sih saya udah waktunya aja sih, kan beliau juga ya udah 3 kali nyalonin, terus kayaknya emang udah waktunya buat naik jadi presiden. Karena menurut gue dia sekarang lebih matang sih daripada tahun sebelumnya. Karena dia tuh tenang dan bijaksana. Di internet gue ngeliat dia tuh bijaksana lah. Karena kalau dilihat-lihat beliau itu pengalamannya lebih banyak sih. Cuman kalau dari yang kita lihat, ketiga calon presiden di Indonesia ini bisa terbilang cukup kompeten. Dari Bapak Prabowo sendiri yang cenderung memberikan persepsi sebagai pemimpin yang kuat dan tegas, cuman emang agak sedikit kontroversial dan otoriter. Dan untuk Bapak Anies sendiri juga sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur oke, dan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat juga oke. Cuman kalau yang kita lihat ke belakang sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam manajemen banjir dan beberapa isu-isu kota agak sedikit kurang cekatan sebenarnya kalau menurut saya. Dan berikutnya untuk Bapak Ganjar Pranowo juga untuk pemberdayaan masyarakat oke, pembangunan infrastruktur juga oke. Guys, kembali lagi di Logika Bicara Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat pintar, sangat cerdas, wanita independen yang ada di Indonesia. Siapakah beliau? Kita tanyakan ke host kita satu ini. Halo Logikers, saat ini kita mau ngobrol bincang santai dengan ibu kita, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Fadila Supari. Seperti apa sih obrolannya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Oke, sebelum itu jangan lupa buat follow sosial media kita di Instagram logicnews.id dan subscribe YouTube Logika Bicara Podcast dan juga Siti Fadila Supari Channel. Hari ini KPU sah menetapkan Capres dan Cawapres 2024. Artinya sudah fix ya Bu ya, mereka disebut sebagai Capres dan Cawapres, bukan lagi bakal calon presiden. Melihat kontestasi tahun ini kelihatannya begitu dinamis, menarik, dan juga mungkin karena ini banyak calon baru dan calon lama yang bermunculan Bu ya. Yang menarik satu, munculan nama Gibran sebagai calon wakil presiden. Apa sih yang Ibu bayangkan ketika nama itu muncul? Apakah itu memang representasi dari Gen Z yang saat ini mereka memilih, atau memang ada kepentingan-kepentingan lain yang memang sengaja, penguasa-penguasa yang memang sengaja mau menyodorkan nama itu? Saya lebih tertarik dengan bangsa dan negara ini. Siapapun jadi presidennya, I don't care. Yang penting majulah dengan jujur, majulah dengan baik. Karena Anda maju untuk menjadi pemimpin dari 300 juta rakyat Indonesia ini. Jadi kalau Anda sendiri tidak jujur dengan diri Anda, bagaimana Anda bisa memimpin dengan jujur? Nah itu. Permainan-permainan politik sangat merisaukan memang kalau diikuti. Tapi ya apa daya, itu bisa berjalan di negeri ini. Nah, bagaimana kalau memang sekarang memang Gibran itu menjadi salah satu calon wakil presiden. Mau nggak mau itu kenyataan. Oke deh. Cuman menurut saya ketika dia mengklaim atau bahwa dia tokoh anak muda, itu menurut saya salah. Gibran sebagai anak muda, yes. Kok bisa di situ? Bukan karena kesuksesan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi karena dia anaknya presiden. Di mana presidennya masih bisa mengatur apapun untuk mulusnya dia nongol di situ, umurnya pun belum nyampe.
sampai diperdebatkan di MK. Iya. Jadi polemik di MK. Jadi dia disentimenkan sebagai tokoh anak muda zenial. No, menurut saya bukan tokoh zenial. Kalau dikorbankan Karena apa, kalau zenial yang biasa malah bisa. Iya. Kalau Anda bukan anaknya presiden malah bisa. Dan untuk zenial jangan salah. Dia bukan tokoh zenial. Karena dia menjadi wapres bukan karena prestasinya dia, bukan karena kejeniusan dia, bukan karena kehebatan dia, karena dia anaknya presiden. Sayang padahal dia itu 5 tahun lagi, mungkin dia bisa menunjukkan kalau dia mampu, dia hebat, bisa jadi presiden dengan mulus. Itu. Menguntungkan atau merugikan Pak Prabowo dalam hal ini, Bu? Merugikan. Merugikan. Iya. Contohnya, banyak teman-teman saya, wah tadinya Prabowo pecah kesan Prabowo, pokoknya top banget sama Prabowo. Begitu dipasangkan dengan Gibran, langsung balik kanan loh. Mau. Nah itu nggak tahu saya kenapa sampai begitu. Artinya Pak Prabowo akan mengulang kesalahan yang sama. Dia akan menelan pil pahit kekalahan mungkin, Bu, ya, kalau lihat dari... Belum tentu. Banyaknya yang simpatik itu belum tentu menang. Jadi itulah Indonesia. Jadi angka bisa dipermainkan. Maka kemarin pidatonya Ibu Megawati, jangan sampai curang itu diulang kembali. Karena beliau tahu waktu itu curang. Makanya Bu Megawati dari awal udah wanti-wanti. Iya, udah mati-mati Bu Megawati lah. Jadi ya kasihan Bu Megawati dengan Pak Ganjarnya. Kalau dari 3 capres ini, Bu, Ibu punya penilaian atau pandangan terhadap 3 ini yang paling mungkin kuat atau mungkin memang mereka dinantikan masyarakat kita yang selama ini kecewa lah ya, berapa tahun terakhir kecewa dengan Pak Jokowi. Begini. Menurut saya carut-marut yang terjadi di negeri ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sudah beberapa waktu. Dan setelah saya renungkan, setelah saya pelajari, setelah saya teliti, ternyata kebobrokan ini dimulai dari kebobrokan undang-undang. Undang-undang Dasar 45 yang asli diporak-porandakan pada tahun 2002. Semenjak tahun 2002 itu sampai sekarang sudah hampir 20 tahun lebih itu menjadi undang-undang yang sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Undang-undang yang sama sekali berpihak pada kapitalis. Karena kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari Undang-Undang 2002 itu semua berpihak pada kapitalis. Tidak ada yang berpihak pada rakyat. Contohnya seperti kasus di Rempang. Itu hanya seperti gunung es saja, banyak yang seperti di Rempang itu. Waktu saya jadi Bantim Pres, saya menerima keluhan-keluhan dari masyarakat banyak. Dan kalau rakyat melawan secara hukum yang betul pasti kalah. Pasti kalah. Karena hukum yang ada, undang-undang dasar yang ada selalu berpusat pada undang-undang dasar yang telah diporak-porandakan di amandemen 4 kali itu. Maka kalau Anda ingin mengembalikan negara kita ini menjadi gemah ripah Lojinawi, akan menjadi negara besar di tahun 2045, Anda harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Maka untuk para zenial, Anda yang sudah boleh memilih presiden, pilihlah presiden yang ngerti dan mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena hanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, negeri yang gemah ripah Lojinawi ini akan terwariskan kepada kalian kaum zenial. Kalau undang-undang masih undang-undang yang 2002 yang disahkan Pak Amin Rais itu hancur. Zenial nggak akan kebagian apa-apa. Zenial tinggal gigit jari, semuanya sudah menjadi milik asing. Sudah terlihat. Atau komprador. Komprador itu orang seperti kita, tapi dia piaraannya asing itulah atau apanya asing. Nah itu. Jadi orang zenial nggak kebagian lagi Pak kaum zenial.
Dari Ibu sebut tadi siapa yang mendekati itu, Bu? Calon. Tadinya perubahan, tapi kok semua tiga-tiganya mau meneruskan. Anda yakin meneruskan? Ada yang disewa negara Cina 190 tahun mau Anda teruskan. Ya kalau tidak mau kembali ke UUD 45 itu diteruskan semua lah. Kalian dapat bagian apa nanti Zenial? Tuh. Maka pilih presiden yang mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Siapa coba? Siapa, Bu? Nggak tahu. Belum ada. Belum ada. Kalau wakilnya, Bu? Wakilnya yang tahu bahasa kayak gini sebenarnya Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud ketika dia jadi Mahkamah Konstitusi pernah menolak judicial review saya yang mengatakan bahwa preambul Undang-Undang Dasar 45 yang asli tidak bisa menjadi dasar hukum. Aduh saya shock. Ya udah. Tapi mudah-mudahan dari semua itu sebetulnya yang tahu tentang ilmu ini ya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud mudah-mudahan. Tapi Pak Prabowo kalau pidato kadang-kadang juga seperti kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang lainnya enggak ya. Ya mudah-mudahan tiga-tiganya semua mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena untuk menyelamatkan kekayaan negara Republik Indonesia. Itu sudah mulai terlihat, Bu, ya, tergadaikan beberapa kayak, ini mohon maaf, kayak kereta cepat, IKN, itu kan sebetulnya targetnya itu meneruskan itu, Bu, ya. Mereka mau meneruskan semua itu. Itu, iya. Kaum Zenial, apakah Anda tahu bahwa 70-80% tanah tumpah darah kita sudah bukan milik kita? Apa Anda mau meneruskan itu? Apa Anda mau mendapat negara yang hutangnya banyak, tanahnya nggak ada, udah milik orang semua? Maka pilihlah presiden yang mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu baru nanti kalian menjadi negara yang kaya raya, gemah ripah roh Cinawi. Tanpa itu nggak mungkin. Tapi belum kelihatan, sedikit pun belum ada, Bu, dari 3 capres ini yang... Mudah-mudahan ini didengarkan para capres-capres itu. Iya. Tolong kaum Zenial, ayo berteriak. Ayo Pak Capres, siapa yang mau kembali ke UUD 45? Saya mau memilih kalian. Nah gitu. Biar sadar calon-calon presiden ini. Itu. 60% itu kan, Bu, pemilih kita ini yang 2024 ini kan 60% itu Gen Z. 30% adalah milenial, saya lihat dari data itu terakhir. Nah, mereka jadi target mereka, sasaran mereka. Tapi juga kalau lihat hasil survei terakhir itu, mereka akan melakukan kayak semacam, bukan boikot bahasanya, golput. Apa? Golput. Mereka tidak akan memilih karena mereka menganggap sama aja seperti produk Betul, sebelumnya. memang benar. Gitu. Sama Nah, saran Ibu gimana, Bu? Biar tidak menguntungkan dan merugikan pihak masyarakat dan tidak menguntungkan pihak lain, apakah tetap golput? Ya itu atau haknya harus memilih? Zenial. Kalau mereka golput, yang untung adalah yang curang loh. Jadi harus Tapi memilih, Bu, ya? kita masih harus membentuk jiwa Zenial dengan betul. Dia sebagai pewaris yang sah dari negeri ini. Bagaimana kalau negeri sekarang ini dicaplokin orang-orang. Itu jangan boleh dong. Caranya jangan boleh bikin kembali ke UUD 45. Karena undang-undang yang sekarang ada itu membolehkan semua dimilikin orang-orang. Nanti kalian dapat apa? Kaum Zenial. Nah itu, kaum Zenial harus tahu persis ini. Kalau nggak tahu, nanti tahun 2045 Indonesia kaya raya, tetapi bangsanya sudah bukan bangsa kita. Bukan Zenial yang sekarang ada. Mungkin Zenial ini semua termarginalkan. Nah itu yang mengerikan. Maka saat inilah kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Oke, Bu, kalau menurut Ibu, 3 capres ini, Bu, ya, itu kan sudah melalui berbagai saringan dari berbagai partai politik, Bu, ya.
Itu tentunya tidak mudah menentukan siapa calon, siapa cawapresnya. Mm-mm. Benar gak sih muara cuma satu, kepentingan satu orang? Itu namanya tidak sehat. Ya, sehat. Negeri kita itu sedang sakit mengadakan pemilu dalam keadaan negeri yang sakit, jadi hasil pemilunya juga sakit. Kalau ini tidak berubah, kalau masih seperti sekarang ini, hasil pemilu pun tidak akan mensejahterakan rakyatnya. Tidak akan ada keadilan sosial, tidak akan ada kedaulatan rakyat. Seperti kemarin-kemarin sudah tambah parah. Lebih parah dari yang sebelumnya, Bu. Menurut saya ya, belum tentu betul. Nah, ini pendapat saya, kan boleh kan berpendapat. Ibu sendiri udah pernah dapat tawaran untuk berpihak, bukan berpihak. Ya jangan bertanya itulah, pasti juga tidak saya jawab. Ibu negarawan. Enggak, saya lebih berpihak pada bangsa dan negara. Dan yang saya sedihkan ketika masyarakat ini sedang sibuk memikirkan presidennya siapa, wapresnya siapa, kita milih siapa, politiknya begitu bergejolak, diam-diam penyakit masuk ke dalam negara kita. Diam-diam WMP menyebar nyamuk di Jawa maupun di Bali. Di Jawa, di Yogyakarta udah disebarin, di Sleman maupun di Bantul, kemudian di Semarang, kemudian di Bandung, kemudian di Kupang dan Bontang. Nyamuk yang disuntik Walbuchia, yang diklaim bisa memakan virus-virus atau bisa menyebabkan Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah itu tidak bisa menyebarkan demam berdarah. Yaitu penelitiannya memang untuk demam berdarah. Tapi bagaimana penelitiannya untuk ekologinya, bagaimana penelitiannya, apakah dia akibat sampingnya seperti apa dalam jangka panjang, belum pernah ada. Ibu bisa ceritakan dampaknya ke depannya? Lah saya itu shock gitu loh. Dalam keadaan kita semua memikirkan politik pemilu, tahu-taunya ada isu serangan asimetrik di dalam kesehatan berlangsung terus. Asing. Serangan asimetris di bidang kesehatan. Itu yang ngirim asing, pihak asing? Ya pastilah. Asing. Orang yang sama dengan WMP itu COVID adalah NGO asing yang non-profit, yang meneliti nyamuk itu, tuh kepingin lihat efek nyamuk itu, pakai rakyat kita, loh rakyat kita dipakai kelinci percobaan, gitu. Seperti COVID mungkin dampaknya? Ya, khawatiran Ibu? Beda, tapi ini jauh-jauh hari. Setelah mendengar perbincangan seputar pemilu dengan Ibu Siti Fadila Supari, kita harap kalian memberikan suara kalian karena itu sangat berpengaruh buat Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi itu podcast kita. Jangan lupa buat follow sosial media kita di Instagram, Twitter @logicnews.id, dan jangan lupa buat subscribe YouTube kita di Logika Bicara dan juga Ibu Siti Fadila Supari Channel. Bye.